Iya, Ibu. Ada. Nadia kelas berapa? 10 TKJ. Mana 10 Nadia? AM2. 10 AM2. Oke. Nadia, kenapa sih ya manusia pada masa praaksara kok hidupnya sederhana banget? Ya. Apa ya? Ayo. Bentar ya. Bentar. Kenapa Nadia? Belum. Ada yang bisa menjawab? Nggak ada. Ibu tunjuk kalau gitu. Kita sebentar ya. Tutup dulu blognya nih. Oke, nanti Ibu akan cek coba satu-satu ya. Oke ya. Kita kembali ke sini dulu. Ibu akan menerangkan ya. Masa praaksara terbagi 2 periode, yaitu secara geologi dan secara arkeologi. Ada yang tahu nggak pengertian geologi itu ilmu tentang apa ya? Ilmu tentang bumi. Oh, bagus, Akira. Ini Akira nih, kayak nama orang Jepang. Ya, ilmu tentang bumi ya. Betul. Jadi maksudnya apa? Maka maksudnya di sini bahwa masa itu belum ada sejarah manusia. Kenapa? Manusianya belum ditemukan dan belum ketemu bukti-bukti yang menjuris bahwa manusia pernah tinggal di secara geologi ini. Nah, secara geologi ini bisa dibagi 4, yaitu masa Arkeokum, Paleozoikum, Neozoikum, dan Mesozoikum. Kalau zaman Arkeokum ini bumi itu masih panas, jadi belum ada makhluk yang bisa tinggal di bumi ini. Masa Paleozoikum ini bumi sudah mulai dingin, maka mulai terbentuklah tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang kecil. Nanti di masa Mesozoikum mulai flora dan fauna ini mulai berkembang, jadi tumbuhan besar, kemudian binatang-binatang besar, termasuk zamannya dinosaurus, ini sudah hidup pada zaman Mesozoikum. Kemudian yang terakhir adalah Neozoikum, yaitu masa di mana bumi sudah mirip bentuknya seperti hari ini, ya. Jadi sudah ada yang namanya benua Australia, Indonesia, kemudian Afrika, Amerika itu sudah mulai terbentuk. Hanya saja nanti Amerika itu masih terhubung dengan benua Eropa ya, belum terputus seperti sekarang. Nah, di sini di zaman geologi akhir mulai ditemukan manusia-manusia ya. Maka sejak zaman geologi akhir ini dianggap masuk pembabakan secara arkeologi. Ada yang tahu arkeologi itu ilmu tentang apa? Terima kasih Fazril, sudah on cam. Kemana? Ada yang tahu arkeologi itu ilmu tentang apa? Kepurbakalaan. Mantap. Siapa nih jawabannya? Omar ya? Ya. Tentang atau arkeologi adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hasil kebudayaan manusia. Jadi, mulai resminya, kapan kebudayaan manusia mulai ada? Itu pada masa arkeologi. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Asik. Bagus. Arkeologi itu nanti dibagi kedua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi 3 lagi, yaitu zaman Paleolitikum, Neolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum. Ya. Nah, di sini kebudayaan manusia itu mulai berubah. Yang awalnya sederhana sampai kemudian maju. Nah, pertanyaan Ibu nih yang tadi ya, kenapa sih di zaman arkeologi ini kok manusianya itu hidupnya masih sederhana? Terima kasih bagi yang sudah on cam. Karena masih primitif, Bu. Kenapa masih primitif? Memang ada nggak hubungannya orang masih primitif dengan hasil kebudayaan yang
Sederhana. Belum mengenal modern. Teknologi. Belum mengenal teknologi gitu. Modern. Belum mengenal Walaupun pada teknologi. zaman purba masih ada teknologi, tapi nggak semaju zaman sekarang, Bu. Oh ya pasti. Nah itu apa yang membedakannya? Masih dari alam. Ah ya kenapa? Coba. Belum mengenal tulisan. Ah betul. Ya kenapa ya? Kok orang zaman dulu kok bisa hidup sederhana gitu? Kalian belum tentu bisa, iya nggak? Iya, Bu. Kenapa ya? Apa yang membuat seseorang bisa menciptakan suatu benda yang lebih modern dibanding sebelumnya? Kreativitas. Kreativitas. Dari mana datanya kreativitas itu, Rizky? Dari kebutuhan. Nah, itu gimana sih? Bisa sampai muncul, kita bikin ini yuk. Kita bikin ini yuk. Apa namanya? Ayo. Kenapa? Dari pikirannya mungkin, Bu. Dari pikirannya. Nah, kalau betul Iksan ya, mikir. Orang bisa menciptakan Iksan kelas berapa? 10 apa? 10 TKJ 1, Bu. TKJI 1 ya? TKJT 1. Oke, dari pikiran. Nah, kenapa orang dulu nggak bisa bikin yang modern seperti sekarang? Karena volume otaknya masih kecil. Bisa dipahami? Semakin lama berkembang. Nah, kayak gini deh ya. Di zaman Rasulullah ya, orang-orang itu tinggi besar. Ya, rata-rata di 180 cm. Kalau orang-orang sekarang berapa sih rata-rata tingginya? 160. Betul 160. Nah, apa yang membedakannya? Ya. Pertama asupan gizi ya. Jadi gini, otak manusia itu mengalami evolusi ya. Jadi perubahan secara lambat. Orang dulu tinggi besar secara badannya, tapi volume otaknya tidak sebesar orang-orang sekarang. Nah, kebalikan, orang-orang sekarang itu volume otaknya lebih besar, tapi badannya lebih kecil. Karena apa? Badannya jarang digunakan secara maksimal. Betul? Ada yang pernah suka naik gunung? Siapa? Belum, ya. Mungkin nanti ya, kalau misalnya pandemi sudah selesai, kalian bersama teman-teman kalian yang baru di sini, naik gunung lah. Kalau kalian nanya arah sama orang sana, pasti jawaban, Pak Punten, daerah ini di mana? Pasti mereka bilangnya, Caket, Kasep, Neng, paling ditu, sambil nunjukin jempol ya. Caketnya orang kampung sama orang kota tuh beda. Caketnya orang kota itu 1 meter, 2 meter, 10 meter. Caketnya orang kampung itu bisa puluhan meter, bahkan bisa sampai kilometer. Jadi orang dulu mah lebih banyak menggunakan aktivitas tubuhnya dibanding otaknya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, mantap. Oke. Ini Ibu sekilas aja ya. Kemudian, masa praaksara berakhir sejak berkembang dan masuknya agama Hindu, Buddha. Orang-orang Indonesia mulai mengenal tulisan. Aksara apa sih namanya? Huruf apa yang dari India teh? Yang suka ada di prasasti-prasasti. Huruf Palawa, mulai mengenal huruf Palawa, bahasa Sanskerta. Udah masuk Hindu Buddha, diterima dengan baik oleh orang Indonesia. Kemudian masuk Islam, diterima juga baik dengan orang Indonesia. Nah, ada yang menarik di sini. Pulau Jawa, Sumatera, pada saat Hindu Buddha ya mempunyai agama mayoritas Hindu dan Buddha. Kenapa pada saat agama Islam datang, agama Hindu Buddha di 2 pulau saja, di Sumatera dan Jawa, itu menjadi agama yang minoritas? Ada yang tahu? Karena peradaban Islam lebih maju. Oke, ya. Barusan siapa? Muhammad siapa ya? Gatan. TKJT 1. Gatan, oke. M Gatan. Karena Islam lebih maju. Oke, diterima dulu. Siapa yang mau lagi? Dan masyarakat tidak menerima sistem kasta.
Nah, itu yang paling utama di Islam tidak ada kasta seperti Hindu Buddha. Maaf, seperti di agama Hindu. Di Buddha juga tidak ada kasta ya. Jadi, Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sampai sini bisa dipahami? Dan perkembanglah Islam menjadi luar biasa, hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara saat ini. Dari mulai Sumatera hingga ke Papua. Datang kolonial atau orang Eropa yang membawa agama apa itu? Nah ya, ada 2 agama. Kristen. Katolik, Bu. Kristen apa? Katolik, satu lagi? Protestan. Protestan. Oke. Mana nih? Raigi ya. Nanti kelasnya dirubah ya, bukan SR2 ya, tapi AM2 ya. Oke, ya. Membawalah, tapi tetap hingga hari ini Islam menjadi agama yang mayoritas. Walaupun nanti muncul Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Beres kolonial, datang kekuasaan Jepang, sampai akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaannya. Nanti pada saat Indonesia merdeka, dibagi lagi ke dalam beberapa babak sejarah Indonesia, yaitu pada awal kemerdekaan, pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat, pada masa demokrasi liberal 2, ini terjadi tahun 50-an sampai 59. Kemudian nanti ada demokrasi terpimpin. Kenapa namanya terpimpin? Karena Soekarno mengambil alih semua kekuasaan di Indonesia. Bahkan kekuasaannya hanya satu, yaitu Soekarno saja. Makanya pada masa tersebut disebut demokrasi terpimpin. Kemudian nanti muncul ada orde baru setelah munculnya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 65. Selama orde baru ini presidennya hanya satu, siapa ya? Soeharto. Soeharto saja. Kemudian Soeharto digulingkan pada reformasi 98 dan hingga hari ini kita masuk ke dalam masa reformasi. Sampai sini kebayang nggak pembabakan sejarah Indonesia? Iya, Bu. Banyak. Kebayang, Bu. Bayang, sip. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Asik, mantap. Belum ada. Ibu suka deh kalau belum ada. Oke, hari ini ya belajarnya sampai sini dulu ya. Nanti minggu depan kita lihat kondisi. Nanti Ibu akan memberikan materi ya. Ibu akan memberikan materi. Nanti kalian pelajari. Nanti minggu depannya kita akan coba Google Meet lagi. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, ini Ibu share absen. Nanti kalau bisa absennya ya. Saya izin bertanya tentang mengenai sejarah arkeolog. Boleh. Omar ya. Silakan Omar. Begini Bu, bagaimana caranya para arkeolog dan ilmuwan tahu mengenai umur suatu benda purba? Oke, sip. Yang pertama itu namanya tipologi ya. Tipologi itu ditentukan umur tuh, misalnya gini nih, Omar mau bikin rumah, digali tuh, mau bikin sumur ya, ngegali tuh di kedalaman 30 meter ketemu patung misalkan. Iya patung patung zaman Iraha ya gitu. Kok patungnya aneh? Patungnya sangat sederhana misalkan ya. Nah itu kalau misalnya ditemukan di lapisan tanah, apakah yang di atas, yang di tengah atau yang di bawah, itu dugaan sementara. Oh patung Omar yang ditemukan di lokasi Omar itu peninggalan Islam misalkan. Nah dibawa dulu ke balai arkeologi. Nah supaya lebih pas menentukan umurnya, nanti itu dites dengan kandungan karbon. Nah kalau udah uji kimiawi itu pasti mendekati. Kayak gini nih, ketemu tulang belulang manusia. Ini orang ini kapan sih dibunuhnya atau kapan sih mati gitu ya. Itu nanti diambil dari sampel tulangnya. Setiap benda itu pasti memiliki unsur karbon. Nah nanti karbon yang diuji. Itu biasanya sama
orang yang punya latar belakang kimia deh. Kalau para ilmuwan sejarah nggak bisa, hanya menentukan, diperkirakan, nanti uji tes laboratorium itu yang paling mantap. Kayak uji forensik, gitu. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Coba Ibu tanya ya. Ari zaman dulu teh ya, zaman praaksara teh, gimana sih cara mereka mencari Tuhan? Berburu. Terus bisa menyimpulkan Tuhan itu gimana? Masih ini percaya Dari benda matahari. sama roh, Bu. Oke, Matahari. masih percaya. Mereka tuh kok kepikiran ya buat masih percaya benda sama roh? Karena itu teh Bu, pikirannya masih volume otaknya. Jadi menurut dia itu sesuatu hal yang bagus, jadi dia mengakuinya itu ada suatu hal yang istimewa. Nah, itu dia. Kalau menurut mereka bagus, mereka langsung menyembahnya. Oh, matahari hebat, ada sinarnya. Berkat matahari, bumi kelihatan adanya siang. Oke, kita sembah matahari. Waktu malam nggak ada matahari tuh, adanya bulan. Oh, bulan lebih hebat di malam hari, sembah bulan. Ketemu api tuh, ya. Api itu panas, kerasa kalau kena tubuh tuh terbakar. Oh, api keren, sembahlah api. Sampai sekarang itu ada ya penganut penyembah api itu namanya agama Zoroaster, ya. Oke. Nanti ada sungai, banjir besar, mengorbankan banyak nyawa. Oh, sembah sungai. Nah, kayak gitu. Oh, nanti supaya benda-benda tersebut tidak marah itu harus melakukan upacara pengorbanan. Kalau di Indonesia sih dikenalnya dengan memberikan sesaji. Apa buktinya? Adanya dolmen atau meja batu yang berfungsi untuk menyimpan sesaji itu ya. Nah, kalau di luar negeri itu dengan pengorbanan manusia nggak tanggung-tanggung, bisa 1, 2, atau bahkan yang paling ngeri itu adalah upacara pemujaan di suku Aztec. Itu dilaksanakan selama setiap 75 tahun sekali. Itu sekali mengorbankan manusia itu bisa mencapai 750 orang. Gitu. Kalau di Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Ada tumbal proyek. Ada Bu, banyak. Tumbal proyek, ya itu kepercayaan ya, tapi bukan bagian dari yang sesuatu hal yang wajib ya. Kayak misalnya ada tuh ya di Sulawesi namanya suku Kaili ya. Dalam kepercayaannya, oke, terima kasih Wulan sudah on cam. Kemana lagi nih Wulan? Ya, di suku Kaili di daerah Sulawesi ya. Itu ada kepercayaan kalau misalnya kepala sukunya meninggal, maka dia harus didampingi oleh 2 kepala supaya si kepala suku ini bisa ke nirwana, nggak tersesat. Jadi gimana caranya? Maka nanti panglima perangnya dikasih waktu 40 hari itu untuk mencari kepala orang lain dari suku yang lain. Karena versi orang-orang zaman dulu ya mungkin primitif itu ya, bahwa orang di luar sukunya itu dianggap seperti binatang. Sama dengan binatang. Jadi derajatnya sama di binatang. Kalau cuma diambil kepala doang nggak masalah. Yang namanya manusia adalah hanya yang satu sukunya. Terima kasih Iksan sudah on cam. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Bisa. Oke. Bisa. Kalau gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian nggak bingung dengan pembabakan sejarah di Indonesia. Kalau minggu depan apakah kita akan Google Meet atau tidak? Ibu akan lihat sikon ya. Paling lama kita Google Meet hanya 30 menit. Oke. Tetap sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa isi absen ya. Maaf untuk absennya tidak di-share di WA kelas. Jadi hanya ikut Google Meet saja. Oke. See you 2 weeks again or next week. Selalu sehat. Salam buat keluarga ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya? wabarakatuh. Iya. Yang sesi 1 untuk les grup aja. Iya, Bu. Les ini aja. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih, Bu.